Dia yang sangat efektif untuk bersih-bersih hati. Kotoran-kotoran hati kita bersihkan. Yang kedua, setelah baca subhanallah itu kan disambung dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah menghiasi. Hati itu setelah dibersihkan, kemudian dihiasi dengan kebaikan, rasa syukur, kebaikan-kebaikan. Nah, kalau itu yang sudah kita tanamkan, ya memang di dalam ini kita nggak nyimpen kotoran lagi. Nah, dari situlah kemudian orang mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Karena apa? Di dalamnya memang sudah nggak disimpan, kotoran itu udah nggak ada. Yang ada, yang disimpan itu justru hiasan-hiasan rasa syukur, rasa hal-hal yang indah, nikmat-nikmat Allah itu dirasakan di apa? Maka alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu bentuk tajallinya Allah yang kita, sehingga kalau ini kita hayati benar-benar, maka yang kotor di dalam hati ini sudah nggak ada, sudah semakin lemah, dan yang dimasukkan adalah hiasan-hiasan, keindahan-keindahan, maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, itu yang dimasukkan. Maka dari situ kemudian yang tersimpan adalah yang baik-baik. Ya, dari situ begitu ada orang yang berbuat buruk sekalipun, yang keluar itu tetap yang baik, dia nggak nyimpen yang buruk. Maka ya gampang saja. Itu yang dikatakan oleh Nabi bahwa sesungguhnya yang membuat orang itu bisa berbuat baik atau buruk itu bukan karena orang lain, bukan karena yang faktor yang dari luar, tapi dari dalam. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau di dalamnya baik, ya dia akan baik. Kalau di dalamnya masih buruk, ya dia akan buruk. Jadi seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan kalau kita menyadari yang seperti ini, kita bisa merasakan, Pak, oh ternyata kita ini masih jauh dari status sebagai orang yang muhsin, masih jauh dari orang yang mendapatkan cintanya Allah. Itu masih jauh sekali kita itu. Jadi, waduh, jangan merasa dicintai Allah. Nah, kita ini baru mencintai Allah, tapi belum dicintai Allah. Kalau pengen cintai Allah, jadi orang yang muhsin. Ya, ukurannya apa? Muhsin ukurannya adalah ketika, paling gampang, ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita masih mampu berbuat baik kepadanya. Ya, ini jadi renungan kita sendiri. Bapak rahimakumullah, ada satu pesan Nabi yang luar biasa barangkali itu untuk menjadi semacam terapi. Bagaimana sih menjadi seorang muhsin yang sesungguhnya itu? Nabi memberikan semacam terapi itu gini, Pak. Kita disuruh melatih, yang pertama itu adalah i'ti man haramaka. Kita itu diperintahkan untuk menjadi orang yang dermawan kepada orang yang pelit kepada kita. Ini berlaku dermalah kepada orang yang pelit kepada kita. I'ti man haramaka. Karena apa? Ya, ini hikmahnya ya. Kalau ada orang yang pelit kepada kita terus kemudian kita bersedekah kepadanya, maka kita tidak akan berharap balasan dari dia sama sekali. Orang pelit, jadi pasti akan
dikembalikan, wes pokoknya saya ini biar Allah yang balas. Tapi itu melatih i'timan haram. Jadi terhadap orang yang pelit kita malah suruh. Yang kedua, sil man qata'aka. Sambung, jalin kembali hubungan silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan silaturahimnya. Dan yang ketiga, wa'fu man zalamak. Maafkan orang yang zalim kepada kita. Jadi ada tiga ini yang terjemahan lah dari ahsin, ahsanaman asa'a ilaihi. Jadi berbuat baik kepada orang yang buruk kepadanya, itu ya modelnya kayak gitu itu. Jadi satu, i'timan haramaka, yang kedua sil man qata'aka, yang ketiga wa'fu man zalamaka. Jadi hadirnya orang-orang seakan-akan gitu, hadirnya orang-orang yang tidak baik, hadirnya orang-orang yang membuat kita jengkel di dalam kehidupan ini, itu sebenarnya satu, memang ini adalah hukum dunia. Kita harus menyadari itu. Ini hukum dunia. Hukum dunia itu yang baik dan yang buruk itu masih jadi satu. Ini hukum dunia. Artinya apa? Jangan pernah bermimpi bahwa kita akan ketemu dengan orang baik stop, itu enggak. Selama di dunia itu enggak akan pernah gitu. Ya, yang baik dan yang enggak baik itu masih jadi satu di dunia kayak gitu. Jangankan kok di pasar, jangankan kok di jalanan, di dalam masjid itu loh ada yang kayak gitu. Satu masjid itu biasa terjadi. Ini hukum dunia. Hukum dunia masih seperti itu. Kita pahami itu. Dan yang kedua, seandainya kita nggak terima gitu, wah saya kok nggak seneng ya kumpul dengan orang-orang kayak gini, kita pindah di tempat lain, kita juga akan ketemu orang yang sama juga. Di sini ketemu orang yang nggak menyenangkan, kita pindah tempat lain, di sana juga akan ketemu dengan orang kayak gitu itu. Karena apa? Selama kita masih di dunia, kita masih dicampur oleh Allah, yang baik dan yang nggak baik itu dicampur jadi satu. Nah, yang kedua, hadirnya orang-orang yang nggak baik di hadapan kita itu sebenarnya ya menjadi tolak ukur bagi kita. Menjadi media juga, apakah kita ini sudah menjadi orang yang baik atau enggak, itu nanti akan kelihatan Pak dari situ. Kalau kumpulnya dengan orang-orang baik, itu enggak kelihatan dia baik, itu enggak, belum kelihatan. Tapi begitu dihadirkan orang-orang baik, itu baru kualitas kita baik atau enggak itu baru kelihatan. Kita punya penyakit atau enggak itu baru kelihatan. Maka sebaiknya kalau orang-orang ulama-ulama sufi itu justru ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang enggak baik, orang-orang yang menzalimi dia dan lain sebagainya, itu dia bersyukur alhamdulillah. Kayak gitu. Kenapa? Itu menjadi ukuran. Karena secara rohani juga punya nilai yang beda, Pak. Orang yang menzalimi kita itu hakikatnya dia akan mengurangi dosa kita. Kan secara rohani kan begitu. Dia mengurangi dosa kita. Sampai dosa kita habis, kok masih ada, dia akan ditambah kebaikan orang itu yang diberikan kepada. Jadi pahala orang itu akan diberikan kepada orang. Jadi sampai demikian, itu enggak ada ruginya orang dizalimi, di apa sama itu sebenarnya enggak ada ruginya. Jadi yang ketiga, hadirnya orang-orang yang ini ibarat seperti dokter
yang melakukan general check up terhadap kesehatan kita itu Pak. Kita itu kelihatannya sehat, tapi begitu kita datang ke dokter, dilakukan general check up itu, diteliti satu-satu baru ketahuan, oh bapak kolesterolnya sekian, baru sekian, ini ketahuan. Nah, pulang dari dokter itu kita mengucapkan terima kasih, waduh terima kasih dok, bahkan bayar. Lah sebenarnya hati kita itu juga perlu dilakukan check up seperti itu Pak. Hati kita itu sudah bersih dari penyakit atau tidak? Lah yang melakukan kontrol itu justru hadirnya orang-orang yang kita tidak senangi. Jadi tahu-tahu ada orang yang memusuhi kita, tahu-tahu ada orang yang zalim kepada kita dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari caranya Allah melakukan general check up terhadap rohani kita, terhadap batin kita itu. Lah kalau menghadapi orang yang menzalimi kita kok kita masih dongkol, oh ternyata saya ini masih berpenyakit. Kok kita masih dendam, oh ternyata saya punya penyakit. Lah yang bagus gimana? Kalau ada orang itu, wah alhamdulillah, harus sih tetap begitu, meskipun dia, oh saya dongkol, oh iya ya, berarti saya itu tahu akhirnya kan gitu, tahu kalau saya ini punya penyakit, punya hasut, punya dendam, punya ini, jadi punya penyakit itu harusnya ya kita berterima kasih kepada orang-orang ini, karena penyakit kita menjadi ketahuan. Jadi kalau sudah ketahuan penyakitnya itu cara ngobatinya itu kan gampang. Tapi kalau penyakitnya belum ketahuan itu kan ini ngobatnya pakai apa diobatinya itu kan belum. Nah, dihadirkannya orang-orang di hadapan oleh Allah, di hadapan kita dihadirkannya orang-orang yang tidak ada, itu bagian dari caranya Allah untuk melihat, mengukur kualitas hati kita ini sehat atau enggak sehat, itu dari situ. Maka dari sini ya sekarang ini kalau ketemu orang yang enggak menyenangkan dan lain sebagainya itu ya alhamdulillah saja semua. Apalagi urusannya hanya urusan-urusan yang sepele, ini alhamdulillah saja. Saya katakan sepele itu ya termasuk diantaranya ini kita mendekati tahun-tahun politik itu kadang-kadang kita berbeda pilihan saja itu jadi dongkol. Itu bukan karena pilihan orang yang beda, itu hati kita yang kotor. Jadi kalau gitu itu soal di sini Pak, soal di sini. Jadi dari sekarang mulai kita coba renungkan bersama. Ini tentu ini untuk kita semuanya, bahwa ketika saya bisa berbuat baik atau saya berbuat buruk itu sama sekali bukan karena di luar, bukan karena orang menyakiti saya atau orang berbuat baik kepada saya. Itu semuanya terpulang karena di dalam ini yang masih berpenyakit atau sudah sehat. Urusannya di situ. Lah, kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah, menjadi orang yang muhsin, wallahu yuhibbul muhsinin, dicintai Allah, mau nggak mau kita harus bersihkan itu melalui apa? Ya terapi yang Rasul ajarkan kepada kita itu. Mulai habis salat kita pada subhanallah, subhanallah kita hayati. Subhanallah bukan Allah yang kita sucikan, tapi hati kita yang punya persepsi salah kepada Allah itu yang kita bersihkan. Yang protes kepada Allah, Allah sekarang kok beda dengan kemarin, itu yang kita bersihkan. Allah kok gak adil, itu bersihkan. Yang dilakukan oleh Allah itu yang terbaik, itu yang Allah yang maha adil, Allah yang maha rahman, itu yang harus kita tanamkan. Maka subhanallah, subhanallah amma yusrikun, subhanallah amma yasifun. Terus kemudian alhamdulillah, alhamdulillah itu kita hiasi dengan kebaikan, dengan rahman, dengan rahim, dengan syukur dan seterusnya. Allahu Akbar itu pengejawantahan atau tajallinya. Sebenarnya kalau dalam bahasa sufi itu
kata subhanallah itu masuk kategori takhalli namanya, pembersihan jiwa. Alhamdulillah itu adalah tahalli, menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar itu adalah tajalli. Allahu Akbar, kalau sudah sampai situ kita itu Pak, sudah nggak ada yang, semua yang ada ini adalah tajallinya Allah. Kita berhadapan dengan seseorang, siapapun dia itu tajallinya Allah, maka merendahkan orang itu hakikatnya dia merendahkan Allah. Menghormati orang itu hakikatnya dia menghormati Allah. Memuliakan orang itu bukan sekedar orang, seluruh makhluk itu adalah tajalli. Maka itu Allahu Akbar itu harus sampai ke sana. Jadi dari tahalli, tajalli, dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dari situ kita berharap, kita mohon, dan kita harus upayakan bersihnya jiwa kita, dan kita akan menjadi orang muhsin, dan kita akan merebut cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama dan menjadi koreksi bagi perilaku kita, ibadah kita, sehingga kita benar-benar akan menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ada dua lagi yang dinyatakan dalam Al-Quran. Allah itu mencintai orang al-muhsin yang kita bahas tadi, dan yang kedua itu Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Bertaubat itu artinya orang yang menyadari kesalahan, dan bersuci itu dimaknai orang yang terus memperbaiki ke depannya. Jadi kita harus, salah itu sesuatu yang lumrah, tapi yang paling penting kita sadar kalau kita salah. Tapi setelah salah kita perbaiki, kita itu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq fil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.